Ma'ruf Amin bilang Wapresnya itu masih JK, saya cuma penggantinya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri Musyawarah Nasional ke-21 Palang Merah Indonesia tahun 2019. Dalam sambutannya, Ma'ruf memberikan apresiasi kepada Ketum BNI, Jusuf Kalla yang menurutnya telah membawa kemajuan selama memimpin PMI hampir 10 tahun. Selama memimpin PMI hampir 10 tahun mampu membawa kemajuan bagi PMI, berkat pengalamannya yang luas dalam berbagai isu kemanusiaan, serta menginisiasi penyelesaian konflik, kata Ma'ruf di Hotel Milenial, Jakarta Pusat pada hari Senin 16 Desember. Ma'ruf juga menyebut salah satu prestasi besar JK selama memimpin PMI adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Palang Merah. Menurut dia, undang-undang ini tidaklah mudah untuk disahkan, sebab butuh lebih dari 10 tahun sebelum akhirnya disahkan. Undang-undang ini berhasil disahkan di masa kepemimpinan Pak JK sebagai Ketua Umum PMI, sekaligus sebagai Wapres setelah 12 tahun diperjuangkan, kata Ma'ruf. Jadi Wapres itu memang masih Pak JK, saya cuma penggantinya, tutur Ma'ruf disambut tawa para hadirin. Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan PMI telah berkembang menjadi organisasi palang merah yang mandiri dengan reputasi yang baik di Indonesia dan dunia internasional. Di dalam negeri misalnya, PMI ikut berkontribusi dalam penanganan gempa dan tsunami di Aceh. Tidak hanya di Aceh, PMI juga berkontribusi dalam penanganan bencana hingga rehabilitasi di NTB dan Palu, Sulawesi Tengah. PMI juga memberikan kontribusi nyata melalui misi internasional saat krisis di Rohingya, topan di Filipina, dan gempa di Jepang. Khususnya di Rohingya, PMI juga menyelesaikan rumah sakit Indonesia di Myanmar yang telah dibangun sejak 2017. Ujarnya, Ma'ruf memandang kehadiran PMI sebagai organisasi kemanusiaan sangat dibutuhkan di Indonesia, apalagi lokasi Indonesia berada di Ring of Fire sehingga rawan terjadi bencana. Untuk itu, Ma'ruf mendorong PMI untuk terus melakukan inovasi agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, di antaranya melalui pemanfaatan teknologi untuk mengedukasi masyarakat terkait mengurangi risiko bencana. Saya juga memandang PMI perlu mendorong pemanfaatan aplikasi teknologi, misalnya mekanisme crowdfunding, dan lain sebagainya. Jelas Ma'ruf. Ma'ruf menutup sambutannya dengan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya Munas PMI tahun 2019. Munas ini merupakan acara rutin 5 tahunan yang akan membahas sejumlah acara dan arah kebijakan PMI ke depannya. Selain itu, PMI juga akan memilih ketua umum dan juga pengurus untuk periode selanjutnya. Ma'ruf Amin ternyata terpaksa jadi wakil presiden, gantikan Jusuf Kalla. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin sempat berkelakar mengenai posisinya sebagai wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Mengawali sambutannya di acara Milad ke-44 MUI, Ma'ruf mengatakan bahwa dirinya terpaksa menggantikan posisi Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Sebenarnya beliau mestinya yang jadi wakil presiden, tapi karena tidak boleh maka akhirnya terpaksa saya yang jadi wakil presiden, ujar Ma'ruf Amin di Hotel Grand Saijaya di Jakarta, Sabtu 27 Juli. Seperti diketahui, sebelum Pilpres 2019 muncul kabar Jusuf Kalla akan kembali maju mendampingi Presiden Joko Widodo. Bahkan Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya berpasangan kembali dengan Jusuf Kalla pada periode kedua mendatang. Hal itu diungkapkan Jokowi saat berpidato di acara silaturahim dengan ulama di Rindra Hotel, Kota Makassar. Namun keinginan itu terganjal peraturan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun pasal itu sempat diuji beberapa kali di Mahkamah Konstitusi, namun hingga saat ini tafsir pasal itu masih tetap sama, yakni baik Presiden dan Wakil Presiden sama-sama hanya diperbolehkan menjabat selama 2 periode saja. Sebenarnya Wakil Presiden itu tetap Pak Jusuf Kalla, saya itu cuma penggantinya saja, ucap Ma'ruf yang membuat para tamu undangan tertawa. Dalam acara tersebut hadir pula Wakil Presiden Jusuf Kalla dan juga Sekjen MUI Anwar Abbas. Sebenarnya Wapresnya tetap Pak JK.
Ketua Umum MUI, Majelis Ulama Indonesia yang juga merupakan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 Ma'ruf Amin menyebut bahwa Yusuf Kala sebenarnya yang menjadi Wakil Presiden. Hanya saja karena aturan yang membatasi jabatan hanya 2 kali, maka JK tidak bisa lagi menjadi Wapres 2019-2024. Sebenarnya Wapres itu tetap Pak JK, saya itu cuma penggantinya aja. Sebenarnya beliau mestinya, tapi karena tidak boleh, jadi saya yang jadi Wapres, ujar Ma'ruf dalam pidato milad ke-44 MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada hari Sabtu. Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf di depan Yusuf Kala di mana Wapres JK memang menghadiri milad MUI tersebut. Terpilihnya Ma'ruf sebagai Wapres memang membuat MUI berbangga karena dalam sejarah baru kali ini seorang Ketua Umum Majelis dipilih menjadi Wakil Presiden RI. Sepanjang sejarah belum pernah Ketum MUI jadi Wapres. Katanya disambut tepuk tangan. Sembari berseloroh, mantan Rois Am PBNU itu pun berharap agar tradisi meminang pimpinan MUI menjadi pemimpin negara terus dijaga. Kita berharap ini menjadi kebiasaan, katanya. Hadiri Munas PMI, Kiai Ma'ruf bilang Wapres pun masih Pak JK. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengapresiasi secara khusus peran Ketua Umum Palang Merah Indonesia, PMI Yusuf Kala, dalam dunia kepalang merahan di Indonesia. Menurut Kiai Ma'ruf, banyak kemajuan yang dibawa JK selama 10 tahun memimpin PMI. Salah satunya, Ma'ruf menyebut PMI di era JK juga telah berhasil mendorong pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. Undang-undang tersebut berhasil disahkan di masa kepemimpinan JK sebagai Ketua PMI dan sekaligus sebagai Wakil Presiden setelah 12 tahun diperjuangkan. Jadi Wakil Presiden itu sebenarnya masih Pak JK dan saya itu cuma penggantinya, ujar Kiai Ma'ruf saat menghadiri Musyawarah Nasional ke-21 PMI di Hotel Millennium Jakarta Senin 16 Desember. Kiai Ma'ruf juga melanjutkan torehan-torehan yang dilakukan oleh PMI di bidang kemanusiaan adalah selalu memberikan kontribusi nyata melalui misi kemanusiaan internasional. Ia juga mengungkapkan keterlibatan PMI diantaranya saat krisis Rohingya, bencana Topan Haiyan Filipina, serta gempa di Jepang. Selain itu, PMI juga secara khusus ikut misi kemanusiaan di Rohingya dengan telah menyelesaikan pembangunan rumah sakit Indonesia di Rakhine, Myanmar. Dibangun sejak tahun 2017 bersama dengan Medical Emergency Rescue Committee dan juga Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi. Atas semua capaian dan prestasi PMI sampai saat ini, saya juga ingin menyampaikan selamat dan penghargaan kepada seluruh pengurus jajaran serta relawan PMI di seluruh Indonesia, ujar Ma'ruf. Ketua Umum PMI Yusuf Kala dalam sambutannya mengatakan tugas-tugas kemanusiaan harus dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pihak swasta. Karena itu ia menilai kerjasama antara PMI dan pemerintah Indonesia akan menjadi upaya optimal dalam menanggulangi persoalan penanganan bencana dan juga masalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu hanya bisa terselesaikan apabila kita mempunyai kerjasama yang baik. Upaya dengan kerjasama itu juga tentu dengan pemerintah dan dukungan pemerintah kepada kepalang merahan. Kata JK, selama kepengurusan periode 2014-2019, PMI telah melakukan 9.976 operasi penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di 11 provinsi dengan menggerakkan sedikitnya 3.000 relawan di seluruh Indonesia. PMI juga mencatat dari seluruh operasi tangkap darurat pasca bencana terdapat 3.861.277 penerima manfaat palang merah, antara lain penerimaan air bersih, pelayanan kesehatan, hunian, dukungan psikososial, serta pembangunan sekolah dan juga masjid.